Runtuhnya simbol perlawanan MIT Poso. Mujahidin Indonesia Timur Wilayah Poso merupakan salah satu kelompok teroris yang keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansorohut Tauhid, konflik Poso, dan tentunya tidak bisa terlepas dari sosok paling penting dari gerakan organisasi teror di Indonesia, Abu Bakar Ba'asyir. Lahirnya MIT didasari oleh JAT yang merupakan jaringan organisasi terorisme yang didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir pada tahun 2008, yang salah satu anggotanya bernama Santoso alias Abu Wardah, yang kemudian ditahbiskan sebagai Amir Ashkari, sayap militer JAT Cabang Poso, atau yang lebih dikenal dengan Mujahidin Indonesia Timur atau MIT Poso. Santoso sendiri dalam pelariannya pada kisaran tahun 2010 sempat melakukan Qoidah Aminah Tanzim Jihad Negara Islam. Pendeklarasian Negara Islam Poso tersebut dilakukan dengan mulai melakukan perekrutan anggota, mengumpulkan senjata, dan melakukan pelatihan militer di Gunung Mauro, Gunung Biru, dan Taman JK Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kiprah Santoso di wilayah Poso itulah yang membuat dirinya kemudian diangkat secara resmi pemimpin Mujahidin Indonesia Timur pada tahun 2012. Selama masa kepemimpinan Santoso, berbagai aksi teror dilakukan oleh MIT. Mulai dari pembunuhan terhadap seorang warga sipil bernama Hasman Mao di desa Masani, Poso Pesisir. Tak selang lama, kelompok Santoso juga bertanggung jawab atas pembunuhan 2 orang anggota kepolisian, Bribtu Andi Sapa dan Brigadir Sudirman. Masih pada tahun yang sama, Santoso melakukan berbagai aksi penembakan terhadap warga di Kelurahan Kauwa dan rumah dinas Kapolsek Poso Pesisir Utara. Pada tahun 2014, kelompok MIT pimpinan Santoso melakukan pembunuhan terhadap petani di Poso bernama Muhammad Amir dan Fadli, serta melakukan penculikan terhadap 3 warga Tamadu, Harun Tabimbi, Gera Taudu, dan Victor Palaba, dan 1 di antaranya dibunuh secara brutal. Pada awal 2015, kelompok Santoso kembali membunuh 3 warga di desa Tanggura, Kabupaten Poso. Hingga akhirnya pada 2016, Santoso alias Abu Wardah berhasil ditembak mati oleh Satgas Tinombala. Kematian Santoso tidak serta-merta menghentikan aksi terorisme kelompok MIT Poso. Muncul sosok baru yang menggantikan kepemimpinannya, yakni Ali Ahmad, seorang warga asli Poso yang lahir di desa Kalora, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, yang kemudian dikenal dengan nama Ali Kalora. Tambahan julukan Kalora sendiri diambil dari nama desa tempat kelahirannya. Sosok Ali Kalora bukanlah seorang yang mempunyai jiwa pemimpin. Kemampuannya dalam menghindari kejaran aparat keamanan bukan karena kepiawaiannya dalam bergerilya atau survival di belantara hutan Gunung Biru, namun terlebih hanya karena penguasaan medan dan dukungan dari simpatisan keluarganya. Kelemahan Ali Kalora dalam memimpin kelompok MIT Poso inilah yang kemudian menyebabkan adanya perpecahan di dalam tubuh MIT itu sendiri. Dari berbagai sumber informasi bahwa kelompok ini terpecah antara kelompok Ali Kalora yang merupakan asli Poso dan kelompok Qatar alias Farel alias Anas. Qatar sendiri adalah pemuda dari desa Wairacang, Kecamatan Sanongoang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebelum akhirnya pindah menetap di Bima, yang bernama asli Muhammad Busra, anggota Jamaah Ansarut Tauhid yang sudah bergabung sejak kepemimpinan Santoso. Aksi terorisme secara brutal terus berlangsung selama kepemimpinan Ali Kalora, mulai dari menembak mati petani di wilayah Pegunungan Pora,
Kabupaten Parigi Mutong, pembunuhan masyarakat di Desa Sausu, hingga aksi brutal membantai 4 orang di Kabupaten Sigi dan membakar rumah warga. Kekuatan MIT Poso pada masa ini tersisa 9 orang. Kekuatannya semakin lemah dengan tewasnya Qatar, Brukli, dan Ambo pada Agustus 2021 saat terjadi kontak tembak dengan Satgas Madagoraya di Pegunungan Tokasa, Desa Tanah Lanto, Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, hingga praktis tinggal tersisa 6 orang. Walaupun secara jumlah anggota kelompok MIT Poso terus mengalami penyusutan karena sebagian besar ditangkap atau tewas dalam baku tembak dengan pasukan gabungan TNI Polisi dalam operasi Madagoraya. Namun kekejamannya dalam menebar aksi terorisme tidak pernah berhenti. Hingga pada akhirnya, pada 18 September 2021, Ali Kalora tewas setelah terjadi kontak tembak dengan Satgas Madagoraya. 1 orang pengikutnya yakni Jaka Ramadan atau yang biasa juga dikenal dengan nama Ikrimah ikut tewas pada kontak senjata tersebut. Dengan kejadian itu, praktis anggota kelompok MIT Poso tersisa 4 orang, yakni Ahmad Ghazali alias Ahmad Panjang, Askar alias Jaid alias Paguru, Nae alias Galuh alias Muklas, dan Suhardin alias Hasan Pranata yang saat ini hanya bisa bersembunyi di sekitar pegunungan Parigi dan Poso. Sudah tidak ada lagi sosok pengganti Ali Kalora. 4 orang sisa MIT Poso bak anak ayam kehilangan induk. Tak satupun dari mereka yang selama ini mempunyai peran sebagai pemimpin. Momen tewasnya Ali Kalora dapat dikatakan sebagai simbol runtuhnya Mujahidin Indonesia Timur. Tamat sudah lembaran cerita terorisme dan radikalisme di wilayah Poso. 4 orang sisa anggota MIT ini hanya menunggu waktu. Hanya ada 2 pilihan: tewas diterjang peluru aparat atau turun menyerah dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Negara tidak akan pernah kalah dengan segala bentuk aksi terorisme dan radikalisme.